Kalau mencermati dinamika politik eh, di pentas nasional, meskipun sebetulnya skupnya adalah skup eh, yang akan jadikan ajang kontestasi ini adalah kepala daerah, tetapi eh, dinamika politik itu tidak bisa kita lepaskan dari dinamika politik nasional, karena kepala daerah eh, tahun 2024 itu tetap proyeksinya adalah bagaimana mengamankan tiket 2029. Nah, dari apa yang kita lihat terutama di PKS dan PDI yang menonjol ini, menurut saya, sekali lagi menurut saya, ini setidaknya ada dua hal yang saya bisa catat. Yang pertama adalah diskonektivitas, keterputusan antara aspirasi masyarakat dengan mesin partai yang seharusnya menjadi saluran untuk inspirasi dari aspirasi dari masyarakat. Terjadi diskoneksi ketika rakyat sudah berhasil dikumpulkan suaranya, kemudian perhelatan selesai, ya sudah, ini jadi bagian partai yang seringkali juga tidak mencerminkan aspirasi pendukungnya sendiri. Ya, ini terjadi sangat kelihatan di PKS ya. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua adalah mohon maaf kepada semua ketua partai bahwa visi kebangsaan dari ketua partai itu menurut saya tidak tercermin dari apa yang mereka tunjukkan. Sebetulnya saya senang kemarin melihat ketika PDI Perjuangan sedang akan menetapkan calon kepala daerah itu menampilkan slide Soekarno, kemudian disitir kembali oleh Ibu Megawati itu tentang bagaimana Trisakti warisan Soekarno itu ya, mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, berkepribadian dalam berbudaya. Itu saya senang itu disinggung. Cuma persoalannya apakah prinsip itu betul-betul diimplikasikan oleh Ibu Mega dalam menetapkan calon kepala daerah misalnya. Sebetulnya kan sangat sederhana ini untuk menapis calon kepala daerah yang akan ditempatkan, terutama di Jakarta ya. Di daerah-daerah lain ya tentunya juga sama pentingnya. Kenapa Jakarta penting? Karena sekali lagi itu proyeksinya adalah 2029. Kenapa saya katakan bahwa pertimbangan kebangsaan atau wawasan kebangsaan itu tidak terlihat terutama ditunjukkan oleh ketua-ketua partai. Misalnya kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Bu Mega tentang kemandirian ekonomi, berdaulat secara politik, kemudian berkepribadian dalam budaya. Oke, misalnya itu harus diuji dalam parameter yang bisa diukur. Misalnya kemarin sempat muncul Anies, kemudian selenting-selenting juga Ahok, kemudian yang menguat terakhir adalah Pramono Anung. Nah, ya sebenarnya siapapun mau ditambah jadi 10 kandidat juga tidak ada masalah. Coba ditapis dengan 3 kriteria itu ya. Apakah si A, si B, si C itu kira-kira ketika menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah, apalagi diproyeksikan sebagai pimpinan nasional, itu yang akan membawa bangsa ini menuju
mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, berkepribadian dan budaya itu kira-kira siapa? Kalau sudah menggunakan tolok ukur semacam itu, kemudian terpilih misalnya Adian Napitupulu, tidak masalah, itu yang karena kriteria penilaiannya jelas, perkiraannya mampu mewujudkan apa yang diwariskan oleh Soekarno. Kalau misalnya berdasarkan penilaian itu misalnya Anies, ya secara demokratis, secara jujur, secara berwawasan kebangsaan ya harus Anies. Kalau berdasarkan itu Anies ternyata paling tidak bisa mewujudkan itu, ya jangan pilih Anies. Jadi soal pilih memilih ini ya bolehlah bahwa partai itu sebaiknya mengkader anggotanya sendiri. Cuma pertanyaan, pengkaderan itu hanya satu hal, tapi apakah kemudian kader itu mampu membawa misi kepartean dalam pengertian sempit dan misi kebangsaan dalam pengertian yang lebih luas, itu satu-satunya cara. Ya contoh yang belum terhapus dalam gambar wajah perpolitikan di Indonesia, kalau kader itu adalah indikasi utama untuk menetapkan satu calon, ya PDI Perjuangan sendiri sedang merasakan hal itu, ya. Jadi memang dua partai itu yang sementara ini menjadi sorotan. Ya kita yang berada di luar Jakarta sebetulnya juga tidak ambil pusing mau siapa yang mau dicalonkan partai A, partai B, partai C. Cuma sebagai warga Indonesia yang barangkali nanti akan dipimpin oleh yang saat ini nanti akan memimpin Jakarta, tentu ya sedikit banyak kita punya harapan bahwa pemimpin Indonesia 2029 itu adalah memang betul-betul ditapis dengan cara yang benar, kemudian memunculkan pemimpin yang memang betul-betul membawa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Soekarno, berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam berbudaya. Salam konstitusi.